Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki melimpah dimanapun kalian berada. Bagaimana nih cuaca di daerah kalian untuk akhir-akhir ini? Kalau di daerah saya sering banget hujan ya. Kadang eh, berhenti, kadang hujan lagi. Jadi seharian itu terkadang hujan full. Tiada hentinya. Dan untuk video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas barang-barang warung sembako apa saja sih yang laku di saat musim penghujan seperti ini. Masyarakat jarang mau beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Jadi mereka itu lebih suka di rumah dan terkadang mereka itu agak bermalas-malasan ya bagi yang memang tidak punya kerjaan di rumah ataupun tidak mempunyai pekerjaan. Biasanya mereka lebih suka di rumah sambil menonton TV. Tapi bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang memang harus dikerjakan, memang tugas dia, mereka itu tetap melakukan aktivitas walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini ya. Jadi untuk barang-barang dagangan di warung sembako apa aja sih yang paling laku di saat musim penghujan seperti ini? Kalau untuk pengalaman di warung sembako saya, barang yang pertama yang paling laku di warung sembako yaitu mie instan ataupun seperti mie bihun, mie asin ataupun semacamnya ya. Itu laku banget di saat musim hujan karena mayoritas masyarakat itu di musim penghujan sering lapar dan malas untuk memasak yang ribet, jadi mereka lebih mencari yang simpel dan cepat untuk disantap ataupun dihidangkan untuk keluarga. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai usaha warung sembako seperti saya, kalian wajib menyetok mie instan dan sejenisnya di saat musim penghujan. Kemudian barang yang kedua yaitu kopi, gula, teh, kopi saset. Nah, ini juga wajib banget ya karena memang kalau di saat musim penghujan maunya itu ngemil dan minum teh ataupun kopi ya. Jadi wajib banget kalian sediakan dan stok banyak di saat musim penghujan karena fungsi dari kopi dan teh itu untuk menghangatkan badan ya atau menghangatkan suhu tubuh di saat musim hujan. Kemudian produk yang ketiga yaitu makanan ringan seperti biskuit, roti, dan cemilan yang lainnya. Ini wajib banget ada juga karena memang di saat musim penghujan ini bawaannya lapar dan pengen makan makanan yang tidak ribet ya. Jadi kalian juga harus sediakan untuk makanan dengan ini selalu ada di makanan ringan ini agar selalu ada di warung sembako kalian ya. Selanjutnya untuk produk keempat yaitu obat nyamuk. Untuk obat nyamuk ini kalian bisa jual berbagai macam ya seperti autan atau obat nyamuk bakar ataupun obat nyamuk listrik, bisa juga dengan obat nyamuk semprot. Karena biasanya di saat musim penghujan seperti ini nyamuk itu banyak banget, jadi kita juga harus jaga kesehatan untuk menghindari tergigit dari nyamuk-nyamuk yang bisa mengakibatkan kita sakit. Selanjutnya untuk produk yang kelima yang perlu kalian siapkan di warung sembako kalian di saat musim penghujan yaitu telur. Telur ini juga penting ya, jadi biasanya kalau musim penghujan kayak gini
penduduk atau masyarakat itu mencari yang lebih simpel untuk dimasak. Ya, salah satunya adalah telur. Jadi kalian juga harus bisa menyimpan atau menyetok telur di warung sembako kalian. Kemudian untuk produk yang keenam, yaitu jas hujan, payung, dan hanger. Untuk jas hujan, payung, dan hanger ini sangat penting banget ya di kala musim penghujan seperti ini, apalagi bagi masyarakat yang memang mempunyai pekerjaan ataupun mempunyai kegiatan di luar ruangan. Seperti kadang anak-anak sekolah kalau pagi-pagi mau berangkat sekolah itu wajib banget mereka mempunyai payung ataupun jas hujan agar mereka tidak basah saat berangkat ke sekolah. Jadi, kalian bisa menyediakan produk-produk tersebut di warung kalian. Begitu juga dengan hanger, karena di saat musim penghujan seperti ini, biasanya itu baju walaupun sudah dicuci menggunakan mesin cuci, masih butuh juga untuk dijemur. Jadi mereka biasanya membutuhkan hanger ataupun penjepit baju. Kalian juga harus sediakan di warung kalian ya. Karena kalau di saat musim penghujan seperti ini, kita tidak bisa memastikan baju itu akan kering berapa hari. Seperti saya mencuci menggunakan mesin cuci, tapi karena hujan selama 4 hari berturut-turut itu, dan selama itu juga baju tidak kering. Sebenarnya kering, tapi keringnya itu masih dingin, tapi tidak nyaman banget ya saat dipakai. Jadi biasanya itu kalau masih agak lembab seperti itu, tapi baju kita sudah basah semua ataupun sudah kotor semua, otomatis biasanya saya itu mengeringkannya dibantu menggunakan setrika agar lebih nyaman saat dipakai dan tidak dingin saat dipakai. Kemudian untuk produk yang ketujuh, produk ini juga sangat penting banget kalian sediakan di warung sembako kalian di saat musim penghujan seperti ini, yaitu deterjen ataupun sabun pencuci baju yang bisa juga sabun pencuci piring. Penting di saat musim penghujan seperti ini ya, karena memang biasanya kita itu di rumah kalau yang punya anak itu sukanya ganti-ganti baju. Terus kalau kita sebagai orang tua sih sebenarnya kalau nggak ada kegiatan di rumah, baju terasa masih bersih. Kadang sehari itu ganti hanya di saat setelah mandi saja. Kadang kalau saya merasa tidak melakukan aktivitas yang terlalu mengeluarkan keringat, ataupun kita memang jarang keluar rumah, itu biasanya juga saya hanya penting itu daleman yang harus ganti setiap hari. Jadi kalau deterjen ini kadang kita itu mementingkan pakaian anak-anak ya. Jadi pakaian anak-anak itu biasanya satu hari bisa ganti 2-3 kali. Jadi kita membutuhkan deterjen free di saat musim penghujan seperti ini. Dan produk yang terakhir yang laris di warung sembako saya di saat musim hujan, yaitu pampers anak-anak. Bisa juga pampers dewasa bagi orang-orang ataupun bagi kalian yang mempunyai orang tua yang memang sudah diwajibkan menggunakan pampers dewasa ya. Ini sangat penting di saat musim penghujan seperti ini, apalagi bagi ibu-ibu yang mempunyai anak bayi ataupun anak kecil, dan musim penghujan seperti ini biasa menghabiskan pakaian yang begitu banyak. Jadi mereka biasanya untuk mengirit-mengirit cucian agar tidak banyak itu mereka beralih kembali membeli pampers. Jadi biasanya itu di saat musim penghujan seperti ini, saya selalu menyetok pampers itu lebih banyak ya, dari segala ukuran, mau itu untuk anak-anak kecil, bayi, ataupun dewasa.
Saya selalu menyetok di warung saya karena memang setiap harinya pasti ada yang beli Pampers. Jadi bagi teman-teman memang wajib banget untuk perhatikan barang apa aja sih yang laku di saat musim penghujan. Jadi kalian justru di musim penghujan ini bisa menghasilkan omset yang lumayan kalau kalian tahu produk-produk apa aja sih yang memang laris manis di saat musim penghujan. Nah, itu tadi produk-produk yang memang laku di warung sembako saya di saat musim penghujan ya. Tapi biasanya di setiap daerah ataupun setiap warung itu untuk produk yang laku di saat musim penghujan itu berbeda-beda ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai usaha warung sembako, boleh di-share ya di kolom komentar barang apa-apa aja sih yang di warung kalian itu laris manis di saat musim penghujan. Jadi menurut saya sih mau itu hujan, mau itu panas, tetap saya syukuri karena setiap musim itu memang untuk barang-barang yang laku itu berbeda-beda. Jadi kalau musim panas itu biasanya yang laku itu barangnya apa aja, jadi kita harus paham dan mengerti begitu juga di saat musim penghujan. Barang-barang apa aja sih yang laku di warung sembako. Jadi kalian bisa siap-siap dulu atau bisa mencatat dulu di saat menjelang musim hujan. Jadi kalian sudah bisa menyetok barang-barang yang memang benar-benar laku di musim penghujan tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai usaha warung sembako yang sekarang sedang sepi karena sedang mengalami musim penghujan, seperti ini kalian jangan berkecil hati, jangan menyerah. Kalian harus koreksi terlebih dahulu kenapa sih warung kalian bisa sepi di saat musim penghujan. Bisa jadi barang dagangan kalian yang kalian jual itu tidak sesuai dengan musim yang sedang berjalan. Jadi kalian bisa dikoreksi, dicek lagi agar warung kalian itu bisa ramai dan bisa laris manis dan pengunjungnya bisa belanja di tempat kalian di saat musim penghujan seperti ini. Jadi tetap semangat untuk para pejuang rupiah, apalagi yang sama seperti saya, warung sembako ini usaha pasang surut ya. Jadi tidak ramai terus, kadang ada sepinya, kadang ada ramainya. Jadi tetap semangat, tetap rajin, jangan lupa berdoa, bersyukur. Mau banyak atau sedikit rezeki yang kita dapat, kita wajib syukuri. Sekian video kali ini dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sukses.